Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan. Hari ini saya akan menerangkan melalui video ini, yaitu tentang peralatan penyimpanan data lanjutan yang mana sudah kita bahas di pertemuan ke-10 yang lalu. Ialah dasar-dasar penyimpanan data. Sekarang adalah penyimpanan data lanjutan. Nah, di sini seperti yang kita katakan sebelumnya, ya, yang namanya peralatan penyimpanan data yang populer itu pada saat sekarang ini ada tiga, ya, baik dia berupa penyimpanan data berupa terkoneksi dengan internet maupun yang masih manual. Nah, yang pertama itu ialah flash disk, ya. Yang kedua ada hard disk eksternal, dan yang ketiga ada namanya cloud computing. Nah, kita akan bahas sedikit masalah flash disk, ya. Seperti kita ketahui, flash disk saat sekarang ini ialah bahan yang hampir wajib dimiliki oleh sebagian mahasiswa, ya, ataupun kebanyakan orang, ya. Yang mana flash disk ini bisa digunakan dalam mobilitas untuk penyimpanan data berskala kecil. Nah, namun pada perkembangannya saat sekarang ini flash disk sudah menyentuh kepada yang namanya penyimpanan data berskala besar. Jika dahulu flash disk itu hanya memiliki kapasitas rentang dari 64 MB ke 128 MB, tapi pada saat sekarang ini flash disk sudah berukuran ada yang sampai 60 GB, bahkan mungkin lebih, ya. Nah, sebagai dasarnya flash disk ini sendiri, ya, bisa dibawa kemana saja, mempunyai ukuran kecil, ya, mudah diletakkan di saku, ya, yang mana dia mempunyai port yang disebut dengan USB, ya. Seperti kita ketahui, USB itu ialah singkatan dari Universal Serial Bus, yang mana Universal Serial Bus ini ialah port yang bisa dimasuki oleh banyak koneksi, ya. Bukan hanya flash disk, tapi USB bisa dimasukkan misalkan seperti kabel data, ya, untuk charger handphone dan sebagainya, ya. Biasanya flash disk ini memang berukuran kecil seperti yang saya katakan tadi, yang mana walaupun kecil di dalamnya, ya, penyimpanannya tidak menggunakan magnetik ataupun seperti cakram, tapi penyimpanannya sudah menggunakan chip yang kecil, ya. Dan yang mana gambar yang saya tampilkan di sini, yang satu dia ialah sambungan USB-nya sendiri, yang kedua ialah perangkat pengontrol, ya, penyimpanan massal, yang ketiga adalah titik uji, yang mana titik uji di sini akan menguji apabila dia berproses, maka di sana akan menampilkan lampu LED, ya, lampu LED, yang mana lampu LED tersebut akan kelihatan jika dia berproses, maka biasanya lampu LED itu akan berkedip, ya. Selanjutnya di situ ada namanya chip memori kilat, osilator kristal, ya, with protect, ya, yang mana memprotek apabila kita mencabut flash disk, ya, otomatis data tersebut tidak hilang. Tapi biasanya ini ada cara-cara tersendiri. Biasanya ada dua. Yang pertama dia ada removable, ya, kita cabut memang sesuai dengan aturan. Dan yang selanjutnya lagi ada, ya, biasa cucuk cabut di sembarang tempat. Nah, jadi di sini yang mana chip-chip sendiri mempunyai ruang kosong atau memori yang dapat untuk menyimpan data apabila memang data tersebut kurang dan dia seperti katakanlah suatu ruang yang kosong untuk cadangan. Nah, itu secara singkat yang namanya flash disk. Selanjutnya penyimpanan data yang paling populer kedua itu dinamakan hard disk eksternal, ya. Hard disk eksternal sendiri, ya, adalah suatu komponen perangkat keras sama seperti flash disk, ya, yang merupakan pendukung komputer atau laptop untuk menyediakan ruang data yang sifatnya lebih besar daripada flash disk.
Ya, jadi di sini hard disk sendiri biasanya berbentuk kotak ya, di dalamnya terdapat piringan tempat data-data tersimpan. Nah, di sini perbedaan yang namanya hard disk, tempat penyimpanan hard disk eksternal dan flash disk. Kalau flash disk tadi hanya menggunakan chip, tapi kalau dia hard disk eksternal sudah menggunakan piringan untuk tempat-tempat data, untuk menyimpan data. Nah, jenis-jenis hard disk ini juga ya ada 5 ya. Yang pertama disk SATA ya. Disk SATA, yang kedua ada ya disk SCSI, disk write, disk SATA dan SATA. Nah, kelima jenis hard disk eksternal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Yang mana yang paling sering digunakan ialah disk SATA. Kenapa? Disk SATA sendiri ialah hard disk yang interface-nya mempunyai advanced technology attachment ya, yang mana versi ini biasanya menggunakan kabel yang paling sering dipakai dalam mengkoneksikan data. Nah, SATA sendiri mempunyai kecepatan pengiriman sangat tinggi ya, serta mengurangi yang namanya latensi ya, sehingga bus serial ini mampu melebihi kecepatan bus-bus paralel jenis-jenis hard disk eksternal yang lainnya. Nah, jika disk SATA ya, disk SATA sendiri ini adalah standar versi yang terbaru ya. Koneksi busnya mempunyai banyak produsen yang mengembangkan yang namanya disk SATA ini ya, seperti semacam katakanlah PCI, SCSI, EA, DE ya, yang mana ini biasanya di SATA ini bisa dipakai langsung di komputer ya, pada umumnya di laptop yang mempunyai koneksi langsung ke yang namanya motherboardnya sendiri tanpa harus ada yang namanya kabel. Nah, jika di SCSI ya, di sini banyak memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi standar SCSI. Disk tersebut biasanya cenderung lebih mahal ya, namun ini mempunyai performa yang lebih baik ya. Biasanya SCSI ini juga dipasang walaupun komputer tersebut misalkan umurnya sudah lama ya, ataupun tidak didukung dengan memori yang full, ini biasanya SCSI ini tetap memberikan yang namanya kecepatan dalam mengakses data. Ini bisa lebih maksimal jika dibandingkan dengan hard disk eksternal jenis lain. Ya, ini biasanya SCSI ini juga dipakai untuk menyimpan data dari server untuk diakses oleh banyak komputer. Inilah kelebihan dari disk SCSI. Nah, disk write ya. Disk write ini menjadikan performa juga yang luar biasa, yang handal ya. Disk ini digunakan baik dalam komputer performa tinggi, dalam sistem yang memerlukan keandalan yang tinggi, atau dari yang tingkat dari normal 0 sampai dengan tengah. Namun semakin menurunnya harga ke tingkat yang lebih terjangkau, disk tersebut menjadi lebih menarik, bahkan sistem komputer dengan ukuran rata-rata. Nah, di sini disk write ini dia bermain di yang namanya harga ya. Harga semakin dia rendah, maka kualitasnya akan semakin menurun. Berbeda dengan jenis-jenis yang lain, mereka walaupun menawarkan harga bervarian, tapi yang namanya kualitas masih tetap diprioritaskan. Nah, jadi dari jenis-jenis hard disk eksternal ini ya, yang paling banyak digunakan nih saat ini ialah SATA. Kenapa? Selain dia mempunyai USB, kabel USB yang banyak yang bisa digunakan oleh banyak komputer, namun juga dia menyediakan yang namanya penghubung ya, agar bisa dipakai baik di yang namanya komputer secara USB maupun langsung ke yang namanya motherboard. Nah, dari lima jenis hard disk eksternal ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya.
eh, tidak menutup kemungkinan, tergantung kita akan memakai harddisk seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ini juga biasanya rata-rata ya harddisk ini pasti mempunyai kapasitas yang besar dibandingkan dengan yang namanya flash disk ya, sampai ini biasanya sampai 2000 megabyte atau sekitar 2 tera ya. Nah, jadi kalau untuk jenis harddisk eksternal, saya tegaskan sekali lagi, banyak orang memakai SATA ya, karena memang punya kecepatan yang tinggi ya, kecepatan rotasinya, putarannya itu sampai dengan 7200 rpm per detik. Nah, jadi di sini untuk mentransfer datanya saja dia sampai mempunyai kecepatan 480 megabyte per second. Jadi dalam 1 detik dia bisa mentransfer atau mengirim data ya, mengcopy data sebanyak lebih kurang 480 megabyte per second. Nah, jadi keduanya ini pasti mempunyai perbedaan, yang mana perbedaan harddisk eksternal dan flash disk ini ya, keduanya mempunyai perbedaan dari sisi ruang kapasitas. Kalau flash disk dia lebih kecil kapasitasnya, harddisk eksternal dia lebih besar, karena memang semakin besarnya kebutuhan kita akan tempat penyimpanan data, maka di sini gunakanlah yang namanya harddisk eksternal. Di dalamnya bukan hanya menggunakan chip, tapi juga menggunakan yang namanya piringan untuk menyimpan data. Beda dengan flash disk yang hanya menggunakan chipset. Nah, jadi dari sisi harga pun seandainya flash disk ini akan lebih mahal dibandingkan dengan harddisk eksternal jika ukuran kapasitasnya sama ya. Apabila ada flash disk yang mempunyai kapasitas sama dengan flash eksternal, ini bisa kemungkinan ya harganya bisa lebih mahal. Karena kenapa? Karena mungkin teknologinya akan semakin canggih. Tidak ada belum ada chip yang bisa mengimbangi penyimpanan data ya, seperti yang namanya harddisk eksternal. Tapi dengan catatan harddisk eksternal penyimpanannya tetap menggunakan yang namanya piringan ya, piringan. Nah, sini selanjutnya penyimpanan populer yang ketiga itu adalah komputasi awan ya, atau cloud computing ya. Komputasi awan ini adalah gabungan pemanfaat teknologi komputasi ya, yang penyimpanannya semuanya berbasis internet ya. Ingat, tanpa adanya internet yang namanya komputasi awan atau cloud computing ini tidak dapat diakses. Nah, sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer yang ada di gambar tersebut ya, cloud computing ini juga merupakan abstraksi dari infrastruktur yang kompleks. Nah, jadi di sini seperti yang dikatakan tadi ya, secara istilah memang cloud ini dapat diartikan sebagai internet, dan computing yang diartikan sebagai komputer atau komputasi ya. Definisi secara umum, cloud computing ini merupakan gabungan yang dimanfaatkan dari teknologi komputer dalam satu jaringan dengan mengembangkan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Namun tidak semua komputer ini yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Nah, tidak semua komputer yang connect dengan internet menggunakan data computing. Simple saja, data computing ini misalkan bagi kita ya yang masih awam tentang yang namanya cloud computing ya, kita bisa melihat yang namanya Google Drive ya. Google Drive itu penyimpanannya maksimal dia 15 GB kalau nggak salah saat sekarang ini, yang versi gratisnya 15 GB. Jadi kita menyimpan data bisa di yang namanya Google Drive. Nah, kita bisa akses kapan saja, di mana saja, tanpa kita harus membawa yang namanya flash disk ataupun yang membawa yang namanya hard disk eksternal. Cukup kita terkoneksi dengan internet, maka kita bisa akses yang namanya Google Drive tersebut, maka kita bisa ambil dan olah data tersebut dan menyimpannya kembali. Nah, cara kerja sistem cloud computing ini juga
sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Kita tidak harus menyediakan yang namanya seperti tadi yang saya katakan, ruang kapasitas yang besar, ya. Menggunakannya cukup dengan menggunakan internet sebagai server untuk mengolah data-data yang sudah kita simpan, ya. Sistem ini menggunakan versi seperti sistem-sistem yang lain, ya. Untuk masuk ke sana kita cukup login, ya. Kalau namanya Google Drive kita cukup ingat email dan password kita, maka semuanya itu akan terkoneksi data kita yang akan kita ambil dan yang akan kita olah. Nah, yang mana setelah instruksi diterima ya oleh server aplikasi lah katakan, maka data kita akan diproses dan akhirnya kita sebagai pengguna akan disajikan dalam halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Ya, tidak ada bedanya sebenarnya dengan apa yang kita simpan dengan secara manual di komputer kita ataupun di flash disk ataupun di hard disk, ya. Di Google Computing ini kita akan selalu terkoneksi dengan internet apabila akan mengambil data kita untuk kita olah dan akan kita simpan kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi, misalkan contoh penggunaan Gmail. Nah, penggunaan Gmail sendiri, data di beberapa server yang sudah diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk mengaksesnya. Nah, kita sebagai pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google, bukan hanya Google. Misal contohkan saat sekarang ini kita aktif di medsos atau media sosial, ya. Media sosial yang kita kenal yang banyak digunakan orang, misalkan seperti Facebook. Apapun yang kita tampilkan di sana, itu tidak perlu kita simpan di dalam komputer kita. Semuanya sudah tersimpan di cloud computing yang disediakan oleh pihak media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Nah, manfaat, ya, ada beberapa manfaat di cloud computing ini, ya. Manfaatnya yang pertama ialah keamanan data. Nah, keamanan data bagi pengguna yang disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan Google Cloud Computing seperti jaminan data pribadi, ya, platform teknologi dan jaminan ISO dan sebagainya, yang mana ini semua ditawarkan oleh pihak-pihak penyedia layanan cloud computing. Ingat, penyedia cloud computing ini bukan hanya satu atau dua, tapi banyak yang menyediakan layanan seperti itu. Maka sekarang kita pandai-pandailah memilih bagaimana supaya data kita aman, tidak dibobol orang, ya, data-data pribadi, ya, platform teknologi kita tidak mudah diedit orang dan sebagainya. Itu tergantung kita sebagai pengguna mencari layanan cloud computing yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, semua data yang kedua, semua data kita tersimpan secara terpusat, ya, satu server secara terpusat. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, data kita sudah tersimpan secara terpusat dengan menggunakan virtual, yang mana data-data tersebut bisa kita akses kapanpun, dimanapun, selagi ada yang namanya koneksi internet. Nah, jadi kita tidak perlu membawa lagi banyak-banyak yang namanya tempat-tempat penyimpanan, ya, misalnya kita ingin pergi keluar kota dan sebagainya, kita cukup menyimpan data di cloud computing dan selanjutnya bisa kita akses untuk kita olah dan kita simpan kembali. Nah, di sini cloud computing ini misalkan kita sebagai pengembang yang namanya kita mempunyai usaha seperti seperti misalkan penyedia layanan internet. Jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan yang namanya data center, ya, untuk penyimpanan data yang besar, ya, karena semuanya telah disimpan secara virtual melalui cloud computing. Kita tidak perlu lagi harus membuat yang namanya server sendiri. Namanya server itu server tidak boleh mati, ya. Kalau server mati, otomatis apa yang kita ambil, apa yang kita akses jika server mati, maka tidak akan jalan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan server kita mempunyai yang namanya layanan, contoh misalkan gini aja,
kita punya Facebook, server Facebook mati, otomatis kita tidak bisa mengakses server Facebook tersebut, ya. Jadi kenapa digunakan yang namanya cloud computing, ya? Cloud computing ini hmm, apa dibilang ya, supaya yang namanya cloud itu awan, ya, yang mana awan ini bisa kapan saja di mana saja dapat dirasakan oleh banyak orang. Nah, ketiga yang namanya fleksibilitas dan skalabilitas, ya. Nah, keuntungan yang ketiga itu teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dan kemudahan data akses kapan saja di mana saja dengan koneksi internet, ya. Kita dapat mengakses yang namanya eh, apa namanya data yang kita simpan. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dengan adanya cloud computing ini, kita sangat mudah, ya, sangat mudah dalam menyimpan yang namanya data. Kita bisa mengukur, sama sebenarnya sih. Kalau di hard disk juga kita bisa mengukur. Tapi kalau seandainya hard disk itu hilang, hard disk itu rusak, wah, ini nggak kebayang. Yang namanya data itu lebih penting daripada yang namanya perangkatnya. Apapun ceritanya, data lebih penting daripada perangkatnya. Nah, jadi di sini eh, yang namanya ketiga tempat penyimpanan data ini semua ketiga-tiganya penting, tergantung kita. Tapi setelah berevolusi yang seperti kita bahas di pertemuan ke-10 kemarin, ya, eh, step by stepnya penemuan, ya, penemuan penyimpanan data itu memang semuanya tergantung sesuai dengan perjalanannya. Nah, jadi yang untuk ngetren pada saat sekarang ini, ketiga penyimpanan ini, ya, dari mulai flash disk, hard disk eksternal sampai dengan komputasi awan, ya, ini tergantung kita, ya, ini tergantung kita mana yang harus kita gunakan dan kapan, dan hati-hati, ya, bijaklah dalam menggunakan yang namanya penyimpanan komputasi awan. Bisa-bisa saja data pribadi kita bisa dibeli, bisa saja bocor, bisa saja nanti apapun apa namanya kekurangannya pasti ada, ya, apapun kekurangan pasti ada. Yang namanya komputasi awan ini pasti kita akan mengurangi yang namanya, jelasnya kita akan mengurangi yang namanya eh, mobilitas kita akan lebih luas, ya, akan lebih luas, bisa dipakai kapan saja dan di mana saja, itu saja. Jadi itu yang namanya eh, tempat penyimpanan, ya, penyimpanan lanjutan ini, ya, tiga ini yang kita bahas, ya, mudah-mudahan bisa eh, diterima, ya, dan bisa dipahami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.